Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk memberikan penjelasan terutama kepada pengawas dan guru-guru TK ya, yang masih mungkin bertanya-tanya untuk persiapan ke pembelajaran new normal itu seperti apa untuk jenjang TK ya, TK PAUD terutama TK. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk TK itu kan nanti mulai November baru masuk ya, baru diperkenankan masuk karena untuk TK PAUD ini paling lama dibanding dengan jenjang-jenjang lain, sekolah yang lain, tetapi masih di bawah perguruan tinggi. Nah, untuk TK yang perlu dipersiapkan antara lain pertama, materi itu tetap sebagaimana silabus yang sudah ditentukan ya untuk PAI-nya ini ya. Materi tetap, tetapi dalam hal ini mungkin guru-guru bisa mengkontekstualisasikan materi dengan kondisi COVID sekarang ini, misalnya tentang pembelajaran atau pembiasaan ya, kalau TK kan banyak pembiasaannya, mengenal Allah. Nah, bagaimana kondisi sekarang ini di mana musibah dunia ini melanda, agar anak-anak ini lebih dekat, lebih mengenal kepada Allah, sehingga materi yang dulu sebelum pandemi COVID ini mungkin tidak ada kontekstualisasi dengan musibah ini ya, sekarang dikontekstualisasikan. Tuh satu. Yang kedua, masalah durasi waktu yang biasanya TK itu kan kalau satu JPL 30 menit ya, 30 menit yang biasanya 5 jam sekarang ini dikurangi. Jadi yang biasanya masuk nih misalnya jam 8, bagi yang masuknya jam 8 kan berakhir nanti pada pukul 10.30. Nah, pada kondisi darurat COVID ini misalnya mulai jam 8 berarti nanti sampai jam 10 ya, dikurangi. Kemudian yang masuknya jam 7.30 ya menyesuaikan, berarti jam 10 ya, jam 10. Intinya durasi waktu dikurangi. Nah, karena durasi waktu dikurangi, berarti nanti guru menyesuaikan. Karena kita masih tetap menggunakan protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, berarti nanti siswa atau murid yang lebih dari 15 siswa berarti harus dibagi dua, karena tidak boleh mengumpulkan anak-anak terutama TK PAUD ya, ini kan lebih sulit dibanding dengan anak-anak SD atau SLTA. Makanya guru bisa membuat dua alternatif. Yang pertama, mungkin 15 siswa itu dibagi dua. Bisa cara pertama, guru masuk pada shift pertama, kemudian nanti separuh ya, siswanya separuh, kemudian nanti memberlakukan shift yang kedua pada hari yang sama. Berarti ada 2 shift. Resikonya berarti guru pulang agak siang, mungkin sampai jam 12 jadinya ya. Tapi kalau tidak shift kan cukup, kalau yang mulainya jam 8 berarti 10.30. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa sehari home learning, sehari learning at school. Kalau seperti ini berarti ini pun tetap dibagi dua, karena tidak mungkin siswa dimasukkan KBM dalam jumlah yang banyak. Akan sangat sulit untuk anak-anak TK dikondisikan ya, tidak seperti yang sudah besar yang tahu kesadaran tentang social distancing itu seperti apa. Makanya meskipun satu hari home learning, satu hari lagi learning at school, berarti guru paling tidak membuat panduan untuk orang tua, agar orang tua ini bisa mendampingi putra-putrinya di rumah. Karena tidak semua orang tua itu bisa mendampingi
putra-putrinya. Kebanyakan mereka kan kalau disuruh memilih, udahlah saya milih yang di sekolah saja, karena kebanyakan orang tua itu nggak telaten ya, kalau suruh ngajarin itu banyak emosinya, banyak marahnya. Makanya nanti lebih baiknya mengumpulkan wali murid ya, atau mungkin via WA ya, grup WA, ditawarkan baiknya mau diselang-seling atau di sekolah full atau seperti apa sesuai kesepakatan. Intinya pembelajaran new normal ini, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID ya, dimana sebetulnya psikis kita ini masih tertekan ya, jangan terlalu dipersulit. Kita tidak melanggar ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah panduannya ya, tetapi kita juga fleksibel. Inilah yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran fleksibel dan adaptif. Nah, ini seperti ini untuk TK. Saya kira seperti itu persiapan-persiapan untuk pembelajaran new normal, terutama di TK ini yang beberapa teman bertanya-tanya. Dan jangan lupa saya informasikan juga kalau di Direktorat di Subdit PAUD TK ini memang sedang dibuat semacam panduan ya, karena kalau TK kan nanti November, jadi masih ada waktu. Ini sedang dibuat panduannya, tetapi baiknya sih untuk melangkah itu guru itu lebih fleksibel lah, karena yang tahu kondisi masing-masing itu adalah guru dan pengawasnya. Kalau panduan itu kan sifatnya umum, tapi nanti masih harus fleksibel disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Bisa jadi kondisi yang mayoritas wali muridnya adalah petani, mungkin apa yang ada di kota kondisinya berbeda, tidak bisa diterapkan, sehingga tetap asas-asas fleksibilitas kondisional itu tetap diutamakan. Seperti itu saya kira jadi materi tetap ya, durasi dikurangi, kemudian bagi siswa yang lebih dari 15 berarti dibagi 2, kemudian JPL tadi sudah ya, berarti dikurangi jamnya tadi itu, durasinya. Kemudian prinsip social distancing tetap harus dijaga dan protokol-protokol yang lain. Seperti itu intinya. Guru, pengawas, dan orang tua bersinergi. Jadi guru bukan hanya memberikan tugas-tugas yang sifatnya memberatkan ya, memberatkan orang tua sebagai pendamping, tetapi bagaimana guru memberikan panduan-panduan agar orang tua yang membantu guru atau guru yang membantu orang tua sama-sama enjoy, sama-sama merasa tidak menjadi beban yang berat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.